Yang langsung kita hadis yang langsung kita nisbahkan kepada Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kontennya itu berisi sabda beliau atau tindak tanduk beliau, termasuk daripada tindak tanduk beliau itu adalah takrir, penegasan atas apa yang dilakukan di sekitar beliau, ya, baik nanti sanadnya itu tersambung atau tidak, maka hadis ini akan diistilahkan dengan nama marfu. Saya ulangi, sebuah hadis yang di sana digolongkan kepada Nabi, ya, jadi endingnya itu akan berakhir kepada Nabi, baik yang menggolongkan ini di level sahabat, tabiin ataupun generasi setelahnya, bahkan kita sekalipun kalau memang kita perawi hadis. Nah, yang digolongkan ini bisa berupa sabda beliau atau tindak tanduk beliau, nanti akan disebut dengan istilah marfu, terlepas kesinambungan silsilahnya nanti ada atau tidak. Dalam artian meskipun hadis itu sanadnya terputus, ya, kemudian kok dinisbahkan kepada Rasul, maka tetap akan diberi istilah marfu. Sehingga dari konsekuensi definisi yang semacam ini, ya, marfu itu memasukkan istilah-istilah yang lain semacam mutasil, mursal, munqati, mu'dhal, mu'allaq. Kenapa? Karena yang menjadi konsentrasinya adalah di mana atau kepada siapa hadis itu akan berakhir, yakni kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dengan pengertian yang semacam ini nanti akan mengecualikan konsep mauquf dan juga maqtu. Meskipun toh mauquf dan maqtunya itu mutasil, jadi ada kesinambungan sanad dari perawi takhir, dari perawi yang paling bawah gitu ya, hingga ke sumber utamanya. Nah, kenapa mauquf dan maqtu ini tidak masuk rumpun dari konsep marfu? Karena mauquf dan maqtu ini pengertiannya adalah hadis yang sampai kepada tabi'in atau sampai kepada sahabat. Nah, yang sampai kepada sahabat disebut dengan mauquf, sedangkan yang sampai kepada tabi'in disebut dengan maqtu. Meskipun mutasil, tapi tidak masuk ke ranah marfu, meninjau hadis itu berending kepada tabi'in atau kepada sahabat. Kenapa dinamai dengan marfu? Lirtifai rutbati wa idhafati ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengacu hadis itu ternyata dinisbahkan kepada Nabi dan tentunya akan mulia. Mengacu kepada siapa hadis itu berakhir, terlepas sanadnya nanti mutasil atau tidak. Itu untuk hadis marfu'nya. Berikutnya penggalan baitnya, wa malitabiin huwal maqtu'u. Nah, jadi hadis yang berending kepada tabiin ini adalah generasi setelah sahabat. Jadi mereka tidak sempat bertemu dengan Rasul, tapi sempat belajar kepada para sahabat. Ya, jadi tidak sempat mendapati Rasul, tapi sempat belajar dengan sahabat. Terlepas tidak mendapati ini karena mereka tinggal di tempat yang jauh, sehingga tidak sempat bertemu dengan Rasul. Ya. Atau memang saat mereka itu terlahir, Rasul sudah wafat. Yang mengacu nilai khilafiyah definisi sahabat itu sendiri ya. Nah, jadi kalau mengacu kepada tidak pernah bertemu dengan Rasul, meskipun toh pernah sezaman dengan Rasul, cuma tidak pernah bertemu, itu masuk golongan tabiin. Sebagai mata contoh Uwais Al-Qarni yang dari Yaman itu.
Karena beliau tidak sempat langsung bertemu dengan Rasul. Hanya saja mendapatkan dakwah dari salah seorang sahabat yang dikirim ke Yaman. Ya. Yang dikirim ke Yaman itu kan sahabat Mu'adz, kalau nggak salah. Nah, jadi hadis maktu ini hadis yang endingnya kembali kepada tabi'in. Maksudnya kembali kepada tabi'in itu gimana? Kan biasanya disebut hadis itu kan perkataan dan ucapan Rasul. Jadi mengacu pengertian harfiah dari hadis sendiri kan ucapan ya. Ucapan. Nah ini kalau memang ternyata akhir dari sanadnya hanya terbatas pada tabi'in saja. Nah yang semacam ini loh. Ini dinamakan dengan hadis maqtu'. Wama dinabiin huwal maqtu'. Ai wal matnul ladzi udhifa li tabi'in. Jadi sebuah redaksi konten hadis yang penggolongannya nanti disematkan kepada tabi'in. Wa kadza man dunahu. Nah, di sini disebutkan bahkan orang-orang di level sebawah itu. Jadi umpama di level tabi'in ya. Generasi setelah murid para sahabat. Jadi cucu murid sahabat semacam Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik itu sebenarnya tergolong tabi'in sih. Ya sebenarnya, cuman tergantung, soalnya maksudnya tergantung itu begini. Kadang beliau mendapatkan hadis itu Imam Malik tidak dari tabi'in tapi dari tabi'in yang lain. Ya memang kalau dihitung secara runtutan masih terhitung tabi'in. Seingat saya begitu. Semacam Imam Sufyan As-Tsauri, kemudian sahabat Sufyan itu Imam Sufyan ya. Imam Sufyan As-Tsauri itu dia tabi'in, Hasan Basri. Jadi hadis yang nanti penggolongannya itu untuk tabi'in atau orang-orang yang levelnya di bawah itu, baik berupa ucapan ataupun pekerjaan, ya. Dengan catatan di sana itu tidak ada indikator, tidak ada petunjuk yang memberikan arah bahwasanya hadis itu marfu ataupun mauquf. Jadi kadang itu ada kasus hadis, memang kalau dirunut secara jalur ketersinambungan sanadnya itu endingnya ke tabi'in. Tapi kadang itu secara tidak langsung, secara eksplisit ya, di sana itu mengandung konsep yang sebenarnya disematkan kepada sahabat atau disematkan kepada Nabi. Contohnya umpama tabi'innya bilang gini, Rasul itu pernah menyuruh Umar, ya, atau Rasulullah pernah menyuruh para sahabat yang kemudian sahabat itu menyampaikan kepada tabi'in. Ini kan secara nggak langsung berarti dia memarfukan hadis. Ya. Berarti ini secara tidak langsung di sana sebenarnya hadis itu endingnya kembali kepada Rasulullah. Atau sahabat umum bilang, kita diperintahkan oleh Rasul begini. Nah itu kan berarti memang Rasul yang memberikan instruksi atau umirna bikaza. Jadi umpama pada saat zaman Rasulullah masih hidup, kami diperintahkan begini. Nah, kami diperintahkan begini, yang berhak memerintah sahabat siapa? Ya Rasul. Nah, itu contoh-contoh. Di sana ada indikator yang bisa mengangkat hadis itu ke arah marfu atau ke arah mauquf. Nah, kembali ke tema hadis yang digolongkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya disebut dengan hadis maqtu'. Wa huwa laisa bihujatin idzaka. Kalau memang endingnya ke tabi'in ya bukan hujah. Bisa saja yang dia katakan itu merupakan ijtihad pribadinya atas sebuah hukum, bukan sebagai dasar hukum, bukan sebagai argumentasi untuk memberikan ketetapan hukum pada sebuah hal. Yang ia sampaikan itu justru berspekulasi, berkemungkinan adalah pendapat pribadinya atas hukum sebuah peristiwa. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, ama in kana fihi qarinatun tadullu ala rafi fa marfu'un hukman. Ya kalau nanti memang di sana ada indikator
ya, ada petunjuk, baik nanti petunjuknya haliyah, kondisi yang ada, atau lafziyah secara lafaz. Nah, kalau indikator ini menunjukkan nilai marfu, raf'ul hadis ilan nabi, ya otomatis hadisnya adalah hadis marfu secara hukum. Atau indikatornya menunjukkan bahwasanya hadis ini mauquf, ya berarti hadis ini adalah hadis mauquf. Ya. Kaqauli rawi mina anitabi minas sunati kada, sebagaimana tabiin bicara begini, termasuk daripada sunnah adalah melakukan ini. Nah, termasuk daripada sunnah berarti kan menisbahkan ini adalah apa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Ini adalah apa yang pernah diinstruksikan oleh Nabi. Nah, ini semacam sebuah indikator secara verbal, qarinah lafziyah, yang menunjukkan bahwa si tabi'in ini memarfu'kan hadisnya, menisbahkan hadisnya kepada Rasul. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak, silahkan. Yang mungkin kurang jelas atau kurang bisa difahami bahasa saya, silahkan. Izin bertanya Ustaz. Iya, silahkan. Contoh hadis maktu bagaimana Ustaz? Praktik dari hadis maktu adalah hadis yang sanadnya, ketersinambungan silsilah sanadnya itu berakhir kepada tabi'in. Jadi umpama Hasan Al-Basri kan sering beliau menyampaikan sebuah ucapan sebuah kalam hikmah, sebuah ucapan kebijaksanaan. Nah, tentu ucapan ini tidak bisa kita nilai sebagai hadis yang berasal dari Rasul, karena memang endingnya ketersinambungan sanadnya itu kembali kepada Hasan Al-Basri. Gimana? Bisa difahami? Ya. Saya lanjutkan kalau begitu. Penggalan bait berikutnya, bukan penggalan, ini sudah komplit ya. Ada sodr bait, ada ajiz bait. Contoh hadis maktu, maksudnya hadis maktu bagaimana dalilnya Ustaz? Dalil apanya ini ya? Yang dikehendaki dengan dalil hadis maktu. Maksudnya dalil ini apa? Ya kan di sini. Ustaz, jadi gini, Ustaz. Ustaz kan gini, Ustaz. Misalnya kayak tentang niat gitu, Ustaz. Itu hadisnya bagaimana? Tentang maktuh, misalnya hadis akan tentang minum kayak gitu loh, Ustaz, maksudnya. Hadisnya bagaimana? Maksudnya hadis maktu. Iya, Ustaz. Ya di sini sebagaimana tadi saya contohkan, Hasan Al-Basri ya kan pernah berkomentar mengenai sholat di belakangnya orang yang ahlul bid'ah. Beliau katakan sholli wa alaihi bid'atuhu, tetaplah sholat dan kebid'ahannya itu hanya akan berimbas kepada imamnya. Ini kan menunjukkan nilai hukum syara. Tapi hukum syara ini tidak ucapan dari Imam Hasan Al-Basri ini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan hukum karena memang bukan dalil syar'i. Tidak bisa digunakan sebagai argumentasi dalam penetapan hukum fikih karena itu adalah pendapat pribadi beliau. Contoh maktuk yang qauli, nah ini disebutkan semacam itu. Jadi ucapan Hasan Al-Basri mengenai konsep sholat sah atau tidaknya di belakang orang yang berbuat bid'ah. Beliau katakan, sholli wa alaihi bid'atu, ya sudah sholat saja, kebid'ahannya itu hanya akan merugikan dia sendiri, tidak akan memapar kepada makmumnya. Ini contoh
Hadis maktu. Kalau yang antui bayangkan hadis maktu itu umpama terdapat dalam Sahih Bukhari atau gimana? Ya nggak ada. Maksudnya Sahih Bukhari hadisnya kan sahih. Kalau hadis maktu ini kan hadisnya tidak sahih karena tidak berending kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih sering disebut athar sebenarnya. Lebih sering disebut athar. Ya kalau antum persepsikan ini hadis harus kembali kepada Nabi, kemudian endingnya sebagai tabiin, endingnya kembali kepada tabiin, ya kontradiksi dong. Makanya hadis itu dalam pendefinisiannya kadang tidak selalu dinisbahkan kepada Nabi karena hadis itu kadang dimuradifkan dengan istilah khobar, berita. Nah, berita ini tidak selalu berending kepada Nabi. Mungkin itu tentang hadis maqtu. Gimana? Ada? Sudah? Ya, Hamzah. Ya, Ini gimana? mau tanya saya, boleh nggak kita menjadi kayak, maksudnya Kak, misalnya ada hadis makhluk terus kita buat dalil itu, bisa nggak Ustaz? Kalau dalil syar'i nggak bisa, itu bukan landasan hukum kita dalam berfikih. Kalau masih qaulu sahabi itu masih ada khilaf. Tapi kalau qaulu tabi'in itu tidak ada, kecuali antum melihat dalam perspektif mazhab Malik, yakni adalah amalu ahlil Madinah. Amalu ahlil Madinah pun terbatas kurunnya. Bisa dimengerti maksud saya? Sebenarnya kan tema kajian kita ini kan mustalahul hadis ya. Istilah-istilah idioma yang diaplikasikan dalam ilmu hadis. Mengenai kekuatan hukum dalam pencetusan, mengenai apakah ini bisa digunakan hujah dalam fikih dan sebagainya, itu sebenarnya konsentrasinya ya dalam usul fikih. Ya memang di mustalahul hadis dibahas, tapi konsentrasi untuk itu tidak begitu banyak. Ya, Aki Windy tadi kayak open mic. Ya, Aki Ukti, sorry. Nggak jadi. Ya Ustaz. Udah Ustaz, ya Allah paham Ustaz. Oh ya. Berikutnya saya lanjutkan, kita akan memasuki istilah yang keenam, ini hadis musnad. Ya meskipun kalau antum nanti pelajari kitab yang tebal-tebal, ya semacam takribnya Imam Nawawi, atau Tadribur Rawi, Imam Suyuti, atau babonnya Muqaddimah Ibnu Shalah, itu antar ulama sendiri kadang beda-beda dalam mendefinisikan istilah-istilah dari ilmu hadis, mengacu dari background yang ada. Cuman memang secara umum banyak istilah-istilah yang diaplikasikan sekarang ini sesuai dengan apa yang tersinggung, yang terbahas dalam Nahdlatul Baikunia. Cuman kalau antum ingin secara komplit ingin memahami mustalahul hadis yang digunakan di era modern ini, silahkan pelajari kitab Taisir Mustalahul Hadisnya Syekh Mahmud Tohan yang tempo hari baru wafat itu sudah hasil hasil pengumpulan beliau ya untuk istilah-istilah yang digunakan di era modern ini. Hasil survei beliau lah bisa dibilang. Oke, saya lanjutkan hadis musnad. Wal musnadul mutasilul isnadimin rawihi hatal Mustafa walam yabin. Nah, hadis musnad itu adalah hadis yang mutasil sanadnya dari para Jadi kalau kita pahami di sini, musnad ini merupakan kombinasi
dari hadis mutasil dan hadis marfu. Saya ulangi, musnad ini merupakan kombinasi dari hadis mutasil dan hadis marfu. Karena mutasil belum tentu marfu. Mutasil ada yang maqtu, ada yang mauquf. Karena marfu belum tentu mutasil, ada yang munqati, ada yang mu'dal, ada yang mu'allaq. Nah, tapi dalam kasus musnad ini mengkombinasikan konsep mutasil dan juga konsep marfu. Ya, tapi ini menurut satu versi ya. Karena kalau menurut versi yang lain sebagaimana disinggung dalam Muqaddimah Ibnu Shalah itu, Ibnu Shalah beliau katakan bahwasanya kadang ada yang mendefinisikan musnad ini sama dengan marfu. Ada yang mendefinisikan sama dengan marfu. Tapi yang penting kembalinya ke Nabi. Ada. Nah, cuman kita mengacu yang di sini saja ya, karena kan yang kita pelajari. Wal hadisul musnadu yu'rafu indal hakimi, ya. Hadis musnad ini dapat dikenali ya menurut versi Imam Hakim bi annahu al mutasilul isnadu min. Jadi hadis yang mutasil sanadnya min rawihi dari para perawinya ya. Hatta ila ayan tahiyya ilal Mustafa hingga akhirnya berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fala yusta'malu ila fil marfu'i wal mutasil, sehingga istilah musnad ini tidak akan kita gunakan, tidak akan kita aplikasikan kecuali untuk hadis yang memenuhi kriteria marfu sekaligus memenuhi kriteria mutasil sebagaimana saya singgung di depan tadi. Contohnya wadhalika ka isnadi Malik An-Nafi an Ibni Umar. Nah, ini kan contoh yang Imam Malik itu di sini menunjukkan beliau itu nilainya adalah tabi'in karena murid dari Imam Nafi yang tabi'in ya, dari Ibni Umar yang sahabat. Ini sanadnya mutasil, Ibni Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu walam yabin ay wal halu annal isnada lam yangqoti jumlatun muakkadatun lima qablaha. Jadi sanadnya tidak boleh terpotong. Kalau sanadnya terpotong jadinya hanya marfu saja tapi tidak mutasil apalagi musnad. Ya. Kalau andaikan di sana sanadnya mutasil tapi tidak sampai kepada Nabi, ya berarti dia tidak musnad, ya berarti dia tidak musnad. Apakah dia mauquf atau maqtu tergantung di mana hadis itu berakhir. Ya. Itu untuk hadis musnad. Kemudian untuk untuk hukum, ya. Hukum hadis musnad sendiri itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Loh, Ustadz itu kan sudah kembali kepada Nabi. Sanadnya mutasil pula. Kok bisa masih ada hukum dhaif? Jadi kita dudukkan dulu permasalahannya. Untuk mutasil itu kan artinya kesinambungan sanad. Untuk maka ada jaminan manakala sanad itu tersambung kepada Nabi, antar periwayat pencerita hadisnya itu memiliki kredibilitas yang mumpuni. Apakah kompeten mereka telah memenuhi standar? Apakah kapabilitas mereka dalam menghafal hadis itu sudah baik? Kan belum tentu. Jadi ittisalus sanad itu tidak menjamin tingkat profesionalitas dari seorang rawinya. Jadi kalau meskipun dia mutasil, ini belum tentu perawinya itu adalah perawi handal. Bisa saja dia perawi kelas 3 yang notabene sering salah hafalannya, sering lupa, atau bahkan dia cenderung suka mengkaburkan data. Nah, paham nggak maksud saya kira-kira?
Jadi ittisalus sanad pun itu bukan jaminan bahwasanya antar personal dalam kesinambungan sanadnya ini adalah orang yang sudah memenuhi kriteria dari perawi seharusnya. Sehingga meskipun toh hadis itu berlevel musnad yang merupakan hasil kombinasi dari mutasil dan juga marfu, tidak menjamin hadis itu sahih, hasan, tidak ada jaminan. Karena sangat memungkinkan dia masuk dalam golongan dhaif, manakala perawinya itu adalah orang-orang yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis. Bisa dimengerti? Ya kebetulan saja tadi dari Imam Malik, An-Nafi, An Ibnu Umar, An Nabi SAW itu kebetulan orangnya yang baik-baik semua. Kebetulan yang baik-baik semua. Ya, tapi kan era tabiin katakan. Era tabiin kan era terbaik setelah sahabat. Apakah jaminan era tabiin itu nanti personalnya itu memiliki hafalan yang sama kuatnya antara satu dengan yang lain? Kan ya tidak. Kita lihat orangnya soleh, bagaimana dengan kemampuan hafalannya? Kan belum tentu. Padahal dalam konsep hadis itu, untuk penguasaan konten hadis tidak melulu menggunakan hafalan. Ada dobet kitabah, ada dobet sodar. Dobet sodar menguasai kontennya dengan menghafal, dobet kitabah menguasai konten hadisnya dengan ia rekam berupa tulisan pada lembaran kertas. Nah, kalau andai kan sekarang katakan orangnya soleh, ada ia catat di bukunya, cuman masalahnya dia tidak begitu protektif dengan bukunya itu. Dia sudah tulis hadisnya, cuman ya ia taruh sembarangan umpama, atau sudah pernah tercelup ke air umpama, atau pernah ia pinjamkan kepada orang yang fasik umpama. Kemungkinan untuk adanya perubahan konten yang termaktub dalam kitab itu sangat besar. Dan ini akan mempengaruhi penilaian dobetnya. Ya kecuali dia hafal sekaligus tulis kontennya. Dia sudah tidak hafal, hanya tulis saja, kemudian tidak memproteksi konten yang tertulis itu dengan baik. Yang semacam ini nanti bisa menjatuhkan nilai kedobetannya. Bisa menjatuhkan, ya betul, menjatuhkan nilai kedobetannya dalam arti penguasaannya kepada hadis itu akan dinilai sebelah mata. Anda betul Anda tulis, tapi kan Anda tidak menjaganya dengan baik. Anda tidak bisa menjamin tingkat originalitas dari apa yang Anda tulis. Ngerti nggak maksud saya ini? Sebenarnya mustalahul hadis ini dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Gampangnya kita hanya perlu mengenal istilah dan menghafalnya. Ya. Susahnya karena kalau mau kita telusuri secara historikal, secara historis gitu ya. Ini ilmu yang ruwet. Kenapa ruwet? Ruwet apa ya bahasa Indonesianya? Rumit. Karena antar satu istilah dengan istilah yang lain, antar ulama, antar daerah itu berbeda. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan standar penilaian merawi. Ini bukan hal yang mudah. Menurut A, si fulan ini adalah orang baik. Menurut B, si fulan ini orang yang buruk. Nah, ini kan nanti harus kita kaji profil dari si fulan ini dengan baik, mengacu data si A dan mengacu data si B. Ilmu yang repot sebenarnya dan mulai diabaikan oleh banyak generasi muslim kita. Karena mesti orang-orang biasanya, oh saya mau belajar tafsir Al-Quran saja. Saya ingin bisa memahami mana-mana Al-Quran. Di Indonesia ini yang ahli tafsir banyak. Cuma yang ahli hadis ini mungkin 10.001 saya bisa bilang. 10.001.
sangat jarang sekali yang mutafanin dan membidangi ilmu hadis di Indonesia ya, lebih tepatnya di Indonesia. Kalau kita ngomongin skala dunia ya alhamdulillah kita masih ada teman-teman di Pakistan, di India, di Aligarh, ya, kemudian di Maroko pengajian-pengajian hadisnya masih kuat, di Mesir, di Madinah, cuman khusus di Indonesia penggiat hadis ini sudah sangat surut sekali. Yang benar-benar tersohor dalam beberapa dekade ini sebagai ahli hadis kan memang Kiai Hasyim Asy'ari, ya, sampai disebut Hadratus Syekh oleh para ulama Mekah. Ulama Mekah itu mengakuinya dengan menyebut Hadratus Syekh karena kepiawaiannya dalam ilmu hadis. Cuman generasi-generasi setelahnya yang dari Jam'iyah beliau pun tidak ada yang semutafanin. Ya mungkin kalau kita ngomongnya skala dunia ya ada Musnidud Dunyawaddin itu ya Syekh Yasin Al-Fadani, yang kemudian bermurid Syekh Abuya Al-Maliki itu. Kalau ya kita ngomongin skala dunia masih banyak lah ya mutafanin hadis. Di Indonesia ini yang agak repot. Ya, siapa tahu bisa memotivasi antum sekalian untuk mempelajari ilmu hadis dengan betul. Ya meskipun mungkin awalnya coba-coba saya belajar Baikunia, cuman siapa tahu ya bisa menjadi gambaran untuk penguasaan ilmu hadis ke depannya. Saya lanjutkan ya, saya malah ceramah ini. Faidatun. Al-ittisalu binaqli sikotin an sikotin ila abalugha bi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nima tasad bi hadhil ummah al-Muhammadiyah. Kesinambungan sana dinukil dari orang terpercaya berikutnya sampai kepada Nabi itu merupakan nilai khusus atau privilege yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Yang umat-umat terdahulu nggak punya yang semacam ini. Nabi Isa dengan muridnya Al-Hawariyun yang berjumlah 12. Itu saja ada pengkhianat Yudas Iskariot. Kemudian beberapa dari mereka berusaha menafsiri Injil, namun tidak memberikan pembatas pasti yang mana Injilnya, yang mana versi ia sendiri. Semacam Matius, Lukas, Yohanes. Ya, itu mereka termasuk Hawariyun. Mereka berusaha tafsirkan, tapi justru merubah konten yang ada karena tidak diberikan batasan pastinya. Dan juga alih bahasanya, untuk Injil yang bahasanya original, itu kadang sudah mengalami banyak perubahan dengan alih bahasa. Itu makanya ittisalu sanad dengan terjaganya bahasa Arab ini khusus hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad saja. Ya, karena ulama-ulama kita selalu berkonsentrasi untuk menjaga nilai originalitas dari bahasa Arab, bahasa Fusha dari generasi 4 ke belakang, kurun 4 ke belakang, kurun 5 maaf, kurun 5 ke belakang ya. Jadi terakhir kan di zamannya Mutanabi itu yang dianggap sebagai tingkat originalitas bahasa Arab tertinggi. Setelah itu ya tidak bisa dijadikan iktibar, tidak bisa dijadikan acuan sebagai dalil atau argumentasi dalam berbahasa. Ya. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Injil aja dirubah, Taurat apalagi ya sama saja. Meskipun ya bisa jadi yang original itu masih ada, cuman akan multitafsir sekarang sendiri, akan sangat multitafsir ya. Karena sudah berperang bahasa Ibrani itu ketika dialih bahasa. Belum lagi tangan-tangan jahilnya tidak bisa dijamin akan merubah-rubah kontennya. Berikutnya kita akan bahas hadis mutasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bisam iku lirawin yatasil isnaduhu lil Mustafa fal mutasil. Jadi hadis yang bersambung diperdengarkan dari setiap generasi periwayatnya, sanadnya tersambung hingga berakhir kepada Nabi Muhammad disebut dengan hadis muttasil.
Nah, jadi hadis yang didengarkan ya untuk setiap perawinya dari setiap generasi, didengar dari generasi sebelumnya, bersambung sanadnya kepada Nabi, disebut mutasil. Atau umpama endingnya kepada salah seorang sahabat, auli sahibihi, mauqufan alaihi, atau berending kepada sahabat dan memang sudah hanya sampai sahabat saja, tidak dilanjutkan lagi, maka hadis yang tersinambung sanadnya itu disebut dengan hadis mutasil. Nama lainnya adalah al-mausul. Al-mausul. Hadis mausul atau hadis mu'tasil. Jadi memiliki beberapa versi nama. Fadakola al-marfu kamalaka. Kamalikin ini harusnya nggak usah dispasi ya. Menimbulkan salah persepsi. Kamalikin an-Nafi an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mauquf dari Malik, dari Nafi, dari Ibni Umar. Jadi berending silsilah sanadnya. Mata rantai perawinya itu berending pada sahabat. Dalam kasus contoh yang disebutkan berending kepada Ibnu Umar. Ya, dari sini dulu. Silahkan jika yang ada yang ingin bertanya. Ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa, kalau ada silahkan. Akhi Indraman. Tidak Ustaz. Ya. Yang tadi terkait hadis maktu. Hadis contoh yang fi'li gimana Ustaz? Contoh yang fi'li. Iya. Ya, contoh yang fi'li, kalau secara umum umpama tindak tanduk dari Hasan Al-Basri. Contoh Hasan Al-Basri kan pernah melempar sajadah ke sungai dan sholat di atas sungai. Ya sudah itu hanya berakhir kepada Hasan Al-Basri saja. Tidak bisa digunakan sebagai hujah bahwasanya boleh melakukan sholat di atas sungai sebagaimana dilakukan Hasan Al-Basri. Tidak boleh digunakan sebagai argumentasi dalam hukum fikih. Ya memang cerita itu berakhir berending dengan apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pernah siang hari makan daging di masjid. Ini tidak bisa dijadikan dalil fikih bahwasanya kita boleh makan daging di siang hari di masjid sebagaimana dilakukan oleh Malik bin Dinar. Nggak bisa, karena yang dilakukan Malik bin Dinar itu bukan sebagai dasar hukum, tapi murni pilihannya sendiri dalam menetapkan hukum bahwasanya itu boleh. Kalau memang Malik bin Dinar memenuhi kriteria mujtahid. Ya berarti tindak tanduk dari para tabi'in itu adalah hadis maktub manakala dinukil oleh generasi setelahnya. Umpama muridnya Ibnu Sirin bilang, Ibnu Sirin dulu pernah bertengkar dengan Hasan Al-Basri. Ya sudah, berarti ini adalah cerita atau athar yang berending kepada Ibnu Sirin dan Hasan Al-Basri. Ya meskipun bertengkarnya tidak bertengkar ini ya. Cuma kalau ketemu itu saling menghindar. Agak kurang cocok. Ya udah itu contoh dari hadis maktub semacam itu. Atau contoh lain. Ya gimana? Teruskan saja Ustaz. Teruskan dulu. Ya. Contoh lain ini pernah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang di Baghdad itu yang sezaman dengan Hasan Al-Basri, masak sama khodimahnya. Pas masak sup kan, terus wah ini bahannya kurang, nggak ada bawang nih. Terus doa, ya Allah saya ingin ada bawang. Tiba-tiba ada burung terbang jatuhkan bawang dari paruhnya masuk ke dalam adukan supnya. Rabi'ah Al-Adawiyah nggak mau makan sup itu. Kenapa? Karena takut jadi subhat. Burung itu ngambil bawangnya orang, kemudian dimasukkan ke dalam sup. Kan subhat milik orang, bukan hak saya. Saya nggak boleh makan itu. Padahal dia habis doa.
saya ingin makan bawang. Tapi bilang nggak mau, ini syubhat, bukan hak saya makan bawang ini. Itu tidak bisa jadi landasan hukum. Ya meskipun itu ya secara teori fikihnya ya benar, cuma tidak bisa dijadikan alasan atau dasar hukum. Jelas enggak? Jelas Ustaz. Kalau perkataan Imam Syafi'i itu termasuk hadis maktubu juga bukan Ustaz? Ya kalau kita mengacu pengertian yang semacam tadi, berakhir kepada tabiin, waman dunahu, dan orang-orang sebawahnya, ya berarti masuk juga mengacu pengertian yang demikian. Tapi istilah yang familiar dibandingkan hadis maktub, lebih familiar disebut dengan athar sebenarnya. Athar itu bisa sahabat, bisa tabiin, dan generasi-generasi setelahnya. Jadi sesuai dengan judul yang mustalahul hadis itu kan kita mempelajari istilah-istilah atau terma-terma yang berkaitan dengan hadis. Nah, untuk istilah-istilah ini tentunya tidak selalu berending kepada nilai kesepakatan. Karena namanya istilah itu adalah al-mustalahatu tahtalif biikhtilafil ashkhas wal dzuruf wal amkinah wal azminah. Namanya istilah itu akan berbeda-beda tergantung siapa pengucapnya. Tergantung di mana itu diucapkan. Tergantung kapan diucapkan. Dan kondisi masyarakat sosial yang ada di sana. Bisa difahami? Paham Ustaz. Syukron. Ya. Oke, yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Santai aja ya, santai. Saya nggak galak kok. Nggak saya marah. Akhi Hamzah gimana? Akhi Al Husain aman? Insyaallah aman. Ya, siap. Ukti Windy gimana Ukti Windy? Ya Allah, paham Ustaz. Oh ya. Kalau gitu kita lanjutkan sedikit lagi. Kita akan bahas hadis musalsal. Ini yang sebenarnya syarahnya ini kan yang di bawah ini ya. Yang ini nih. Ya. Kalau yang bawahnya lagi ini tambahan yang diimbuhkan oleh muhakkiknya, orang yang mengedit ulang kitab Tadkiratus Sunniyah. Baik, saya lanjutkan. Musalsalun kulma ala wasfin ata. Ya. Jadi namanya hadis musalsal adalah konsep hadis yang di sana itu mengacu kepada sifat perawinya. Jadi yang dilihat ini adalah cara penyampaian dari generasi dan generasi. Namanya hadis musalsal. Umpama, saya beri gambaran dulu. Rasulullah menyampaikan hadisnya dengan posisi mengenakan pakaian putih, bersurban, sembari tersenyum, dan menjabat, menyalami orang yang beliau sampaikan hadisnya. Maka sahabat ini manakala menyampaikan itu kepada tabi'in, mengaplikasikan praktek yang sama. Beliau berbaju putih, berserban, sembari tersenyum dan menjabat tangan muridnya tabi'in. Tabi'in melakukan hal yang sama sampai tabi'in. Tabi'in melakukan hal yang sama terus sampai si perawi yang terakhir. Nah, itu gambarannya secara umum. Wa musalsalun, ya, minat tasalsuli. Minat tasalsuli. Inilah ala sawab, ini salah tulis ini. Ya. Tasalsuli harusnya sinnya 2. Kan dari salsala yusalsilu yang artinya kan berkesinambungan. Wa lughatan at-tatabu. Artinya secara harfiah itu ya saling berurutan gitu ya. Atau terus mengikuti. Wastilahan kismani. Nah, dalam terma ulama mustalahul hadis, ya para pakar hadis itu ada 2 macam aplikasi untuk istilah musalsal.
Yang pertama hadusun ittafaqat rijalu ala wasfi ruwah kama asyara ilaihi. Bi qaulihi kul ma ala wasfin ata. Jadi konsep pertama sebagaimana yang saya gambarkan tadi adalah manakala para perawi hadisnya itu sepakat cara penyampaiannya dengan sebuah sifat atau sebuah kondisi dari masing-masing rawinya dengan konsep yang sama. Ya, sebagaimana gambaran tadi. Rasul menyampaikannya dalam kondisi duduk di atas unta. Maka sahabat menyampaikannya ke tabi'in juga gitu, duduk di atas unta. Terus begitu sampai generasi terakhir. Ya. Kul fi rasmihi bitibari ruwah ma'ala waswin wahidin ata dengan salah satu sifatnya. Saun tabi'at atabi ruwatu saun kanal wasfu qaulian. Baik sifatnya itu sifatnya qauli. Mislu amma wallahi amba'anil fata. Jadi kadang sifatnya ini mengacu metode penyampaian secara verbal, umpama menggunakan sumpah. Ya, wallahi amba'anil fata, pakai sumpah begitu. Karena Rasul juga pakai sumpah. Akhirnya sahabat ke tabi'in pakai sumpah. Dari tabi'in ke tabi'in pakai sumpah. Ya. Oke. Contohnya sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, inni uhibbuk. Fakul fiduburi kulli salat Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Amin. Jadi Rasul di sini berkepada kepada sahabat Mu'ad, aku mencintaimu, oleh karenanya katakanlah di setiap selepas sholatmu, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir padamu, bersyukur padamu, dan beribadah yang baik padamu. Ini hadisnya mustalsal karena dari sahabat Mu'ad ke tabi'in itu menyampaikannya juga sama, ini uhibuk, aku mencintaimu. Fakul fiduburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sama. Itu contoh yang musalsal qauli. Berikutnya yang musalsal fi'li. Contohnya hadis Abu Hurairah. Ya. Beliau itu syabaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian khalaqallahu al-arda yauma sabti. Allah menciptakan bumi itu di hari Sabtu. Jadi di hari yang ketujuh. Karena kan Allah menciptakan alam semesta itu selama 6 hari. Nah, menciptakan buminya, planet buminya, Earth, itu di hari yang ketujuh. Hari Sabtu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu syabaka. Syabaka itu arti secara harfiahnya menjaring. Jadi semacam apa istilahnya? Kalau dipraktekkan dengan orang sekarang itu ya berarti tangan Rasul itu menyela-nyelai lah ya, semacam menyela-nyelai jari jemari dari Abu Hurairah. Ya. Jadi menyela-nyelai gitu, saling jari jemarinya itu saling menyela-nyelai tangannya Abu Hurairah. Ya digenggam, tapi genggamannya itu menyelai jari-jarinya. Nah, ini yang fi'li semacam ini karena Abu Hurairah nanti menyampaikan pada generasi setelahnya dengan praktik yang sama. Dari tabi'in ke tabi'in dengan praktik yang sama. Fa inna musasalun bitasbiki kulli minhum biyadi man rawahu anhu. Karena setiap generasinya begitu, saling menyela-nyelai generasi setelahnya. Kadzaka minal fi'li, termasuk dari fi'li idza qala qad hadatsani qaiman. Ya, Rasul menyampaikan kepadaku dengan posisi beliau berdiri. Dan kemudian beliau lakukan dengan cara yang sama, sahabat ke tabi'innya. Au qala bada'an hadatsani ya tabassuman. Ya. Jadi setelah menyampaikannya tersenyum. Fa inna kuna minal qiyami wa tabassumi wasfun fi'liyun. Setelah berdiri atau tersenyum ini merupakan wasfun fi'li.
sahabat Anas secara marfu, la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri hulwi wa murrihi. Qala wa qabada Rasulullah SAW ala lihiyatihi wa qala amantu bil qadari. Jadi Rasul sempat mengatakan ya, seorang hamba tidak akan menemukan kenikmatan atau kemanisan, kelezatan dari iman hingga ia beriman dengan qadar, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Kemudian Allah melanjutkan, di sini sahabat Anas melanjutkan, ya, beliau menceritakan saat menyebutkan setelah menyebutkan itu, ya, menyebutkan itu, Rasul pun menggenggam jenggotnya, dan berkata, aku beriman dengan namanya qadar, takdir, aku beriman dengan takdir. Sahabat Anas ketika menyampaikan kepada tabi'in melakukan praktik yang sama. Beliau sebutkan dengan praktik dan cara yang sama. La yajidul abdi halawatal imani, ya, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Kemudian sahabat Anas pun memegang jenggotnya dan kemudian berkomentar, amantu bil qadari, saya percaya dengan takdir. Fa innahu musalsalun, karena setiap perawi yang menyampaikan itu mereka menyinggang jenggotnya masing-masing dan mengatakan amantu bil qadari, saya beriman dengan takdir. Untuk contoh hadis musalsal yang kedua, untuk istilah yang kedua, yakni setiap perawinya sama dalam kasus cara mendapatkan konten hadisnya. Jadi tahammul, yang disebut dengan tahammul itu kita posisi menerima hadis itu namanya istilahnya tahammul. Nanti lawannya ada. Kalau ada ini menyampaikan hadis, tahammul ini menerima hadis. Jadi setiap perawinya itu cara mendapatkan hadisnya dengan konsep yang sama. Contohnya sami itu fulan. Nah, sami itu fulan berarti kalau dalam kasus musalsal ini dari sahabat sampai perawi terakhir semuanya mendapatkan hadis dengan cara mendengar, tidak dengan cara menulis, tidak dengan cara banyak, nanti ada istilah munawalah, ada istilah wijdan dalam istilah praktek-praktek mendapatkan konten hadis. Di sini katakan sami itu fulan, berarti semuanya mendapatkan hadis dengan cara mendengar. Au ala amrin muta'alliqin bi zamani wa au makani au nahwi dzalik. Atau nanti nilai kesamaannya itu mengacu pada waktunya. Jadi sama-sama di waktu asar atau sama-sama di pasar atau yang semacam dengan itu. Baik. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan dulu sekian. Kita akan lanjut lagi kemungkinan di Senin malam ya. Jadi Senin insya Allah Senin malam. Tapi nanti kita lihat kondisi dulu sebab paginya saya safar. Kalau andaikan tidak memungkinkan kita lanjutkan ya di Rabu malam Kamis seperti kemarin gitu ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.